Kita akan belajar soal latihan S61A, yaitu transaksi pembelian yang kita catat dengan sistem periodik. Nah, ini ada soalnya, ada beberapa soal. Transaksi ini akan secara khusus berkaitan dengan pembelian. Di dalamnya ada pembelian secara kredit, kemudian ada ongkos kirim pembelian, ada retur pembelian, dan juga ketika kita membayar utang atas pembelian secara kredit. Nah, untuk lebih memudahkan, saya akan buatkan ke dalam bentuk yang seperti ini. Kita mulai yang tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober membeli barang dagangan dari Kuta Indah seharga 14.448.000 dengan syarat FOB tujuan N per 30. Jadi kalau ada soal seperti ini, pertama sekali kita identifikasi dulu kata kuncinya apa. Ini adalah membeli. Oke, jadi ketika terjadi pembelian, maka kita akan mencatatnya pembelian bertambah di sebelah debit. Nah, kemudian pembelian ini apakah terjadi secara tunai atau secara kredit? Nah, ini adalah pembelian secara kredit. Kita lihatnya dari mana? Dari N per 30. N per 30 berarti itu adalah batas pembayarannya itu adalah 30 hari. Nah, jadi ketika kita beli tanggal 1, ini akan batas pembayarannya sampai tanggal 30 Oktober. Nah, jadi ketika kita membeli, maka pembeliannya bertambah di sebelah debit. Karena kita beli secara kredit, maka utang usaha juga bertambah di sebelah kredit. Ingat, utang usaha kalau di sebelah kredit itu artinya bertambah. Kenapa utang kita bertambah? Karena kita membeli barang dagangan dan kita belum bayar uang tunai, tetapi kita dengan cara utang usaha. Sekali lagi, ketika membeli barang dagangan secara kredit, jurnalnya adalah pembelian bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Angkanya senilai dari faktur yang diberikan. Selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 3 Oktober. Membeli barang dagangan dari Batam senilai Rp9.950.000, FOB titik pengiriman 2/10 N per ongkos kirim Rp220.000 ditambahkan pada faktur. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita akan identifikasi satu persatu. Kita mulai dari kata kunci yang pertama. Kata kunci yang pertama adalah membeli. Nah, jadi ketika kita membeli, kita lihat pembelian bertambah di sebelah debit seharga nilai barang dagangannya Rp9.950.000. Berikutnya kita identifikasi lagi, kita membelinya secara tunai atau secara kredit. Nah, dari sini kelihatan bahwa kita membelinya secara kredit karena ada syaratnya 2/10 N per Nah, jadi ketika kita membeli secara kredit, maka pembeliannya bertambah di debit dan utang usaha juga bertambah di kredit. Angkanya sama, senilai nilai fakturnya. Oke, nah jadi kita lihat sebentar, di sini ada 2/10 N per artinya apa? Kita akan mendapatkan potongan 2% apabila kita dapat melunasi utang ini, apabila kita bisa melunasi hutang ini dalam jangka waktu 10 hari. Batas akhir pembayaran adalah end of month, ya, ini per nya. Oke, maka jurnal yang pertama ketika membeli secara kredit sama pembelian bertambah di debit, utang usaha di kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ada di sini ongkos kirim senilai Rp220.000, katanya ditambahkan pada faktur. Nah, berarti kita perhatikan sedikit di sini ada FOB titik pengiriman. Kalau FOB titik pengiriman, itu artinya ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli. Makanya kita menanggung ongkos kirim di sini. Jadi ada dua syarat yang bisa diberikan ketika ongkos kirim diberlakukan, bisa ditanggung oleh pembeli atau ditanggung oleh penjual. Kalau dia FOB titik pengiriman, itu berarti ditanggung oleh pembeli. Nah, karena kita yang menanggungnya, tetapi katanya tambahkan pada faktur. Nah,
Jadi kalau ditambahkan pada faktur berarti tambahkan ke utang usaha ini. Berarti belum kita bayar. Maka ketika ada ongkos kirim seperti ini dan belum kita bayar ongkos kirim tersebut, maka jurnalnya adalah ongkos kirim pembelian di sebelah debit senilai 220.000, utang usaha bertambah di sebelah kredit 220.000. Jadi ketika ada soal seperti ini, kita akan identifikasi satu persatu. Nah, jadi yang pertama kan dia membeli, maka ini jurnalnya membeli dan utang usaha di kredit. Kedua, kita akan mencatat untuk ongkos kirim, maka ongkos kirim pembelian di debit, utang usahanya di kredit, karena ongkosnya juga belum dibayar. Oke, jadi kalau dalam kondisi seperti ini berarti ongkos kirimnya diduluankan oleh penjual, tetapi kita akan bayar nanti belakangan. Makanya di sini utang usaha. Berikutnya adalah tanggal 4 Oktober, membeli barang dagangan dari Palembang senilai 13.650.000, FOB tujuan 2/10 N/30. Sama seperti yang tadi, kita identifikasi dulu. Ini adalah kata kuncinya membeli. Membeli secara kredit, karena 2/10 N/30. Ini syarat kreditnya. Maka pembeliannya bertambah 13.650.000, utang usaha juga bertambah di kredit 13.650.000. Gampang ya. Nah, jadi diidentifikasi terlebih dahulu kata kuncinya. Kita lanjut berikutnya untuk tanggal 6 Oktober, mengeluarkan memorandum debit untuk Palembang Rp4.550.000 atas barang yang diretur dari pembelian tanggal 4. Oke, nah jadi ini ternyata ada historinya dari tanggal 4. Kita akan lihat sebentar tanggal 4 ada kejadian apa waktu itu. Nah, di tanggal 4 kita pernah membeli senilai Rp13.650.000. Jadi waktu kita membeli karena secara kredit, kita memiliki utang senilai Rp13.650.000. Nah, jadi waktu kita beli, utangnya banyak. Utang di kredit itu artinya utangnya bertambah. Utangnya bertambah 13.650.000. Sekarang ternyata barang tersebut ada yang kita retur. Kenapa diretur? Bisa saja karena barang tersebut rusak atau barangnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita minta. Nah, jadi ketika tidak sesuai dengan yang kita minta, maka kita kembalikan. Nah, jadi ketika terjadi pengembalian seperti ini, maka utang yang ini juga harus kita kurangi karena produknya kita kembalikan kan. Jadi utang kita yang banyak ini tadinya di awal, ini kita juga kembalikan. Berarti utangnya juga harus kita kurangi. Maka yang tadinya utangnya di sini banyak 13.650, ini lihat diperhatikan ini di kredit, maka kita akan pindahkan dia ke debit, artinya dia sedang berkurang. Nah, jadi utangnya dikurangi 4.550.000, lalu yang dikredit namanya adalah retur dan potongan pembelian senilai 4.550.000 juga. Oke. Bisa. Nah, selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 13. Transaksi tanggal 13 Oktober itu adalah membayar faktur dari Batam untuk pembelian tanggal 3 Oktober dikurangi diskon. Nah, jadi perhatikan di sini kata kuncinya adalah membayar. Membayar faktur yang waktu itu kita pernah membeli tanggal 3 Oktober. Berarti kita ingat-ingat dulu kembali tanggal 3 Oktober pernah kejadian seperti ini. Tanggal 3 Oktober kita pernah membeli barang dagangan dari Batam senilai ini. Oke. Nah, dan kita punya utang sebanyak ini. Nah, jadi pertama sekali kita bayar dulu utangnya yang pertama sebanyak 9.950.000. Maka kalau di sini utangnya di kredit, waktu kita beli utangnya bertambah, sekarang waktu kita bayar utangnya berkurang, maka utangnya di debit senilai 9.950. Perhatikan di sini waktu membeli kita dijanjikan syarat
atau termin kreditnya adalah 2/10 N per Nah, berarti kita akan mendapatkan 2% apabila dapat membayar dalam 10 hari. Kita perhatikan di sini dari tanggal 3 Oktober ke tanggal 13 Oktober itu adalah tepat 10 hari. Maka kita masih memperoleh potongan atau diskon pembelian senilai 2%. 2% dari total utang tersebut. Maka 2% dari 9.950.000 adalah 199.000 namanya diskon pembelian di sisi kredit. Nah, jadi utang kita sebenarnya 9.950.000. Tapi karena kita mendapat potongan atau diskon sebanyak 199.000, maka kas yang kita bayarkan itu yang dikredit menjadi berkurang, yaitu tinggal 9.751.000. Kita tidak perlu membayar senilai 9.950.000 karena kita membayarnya pada periode diskon dan kita dapat potongan 199.000, maka sisa kas yang harus kita bayarkan tinggal 9.751.000. Maka jurnalnya yang pertama untuk membayar utang usaha yang 9.950.000 ini adalah utang usaha di debit 9.950.000, diskon pembelian di kredit 199.000, dan kasnya di kredit 9.751.000. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita masih punya utang usaha ini dari ongkos kirim. Maka ongkos utang usaha ini pun akan kita bayar. Lihat utang usaha di kredit artinya bertambah. Sekarang karena kita bayar, ini membayar, maka utang usahanya jadi di debit. Angkanya sama 220.000. Nah, jadi kita akan juga mengeluarkan kas sebanyak 220.000 untuk membayar ongkos kirim tersebut. Oke, jadi utang usaha di debit, kasnya di kredit. Nah, jadi lihat, perhatikan ada sama-sama kas di kredit, sama-sama utang usaha di debit, sebenarnya ini bisa disatukan juga jurnalnya. Oke, kalian pasti belajar tentang itu juga. Oke, selanjutnya tanggal 14. Tanggal 14 Oktober membayar faktur dari Palembang untuk pembelian tanggal 4 Oktober dikurangi retur dan diskon. Nah, sama. Ini berarti dari historisnya itu dari tanggal 4 Oktober. Kita akan ingat-ingat dulu tanggal 4 Oktober itu ada kejadian apa. Nah, di tanggal 4 Oktober kita pernah membeli dari Palembang yaitu dengan kredit. Maka ada utang usaha kita sebesar 13.650.000. Oke. Tetapi perhatikan di tanggal 6 ternyata kita pernah mengembalikan atau melakukan retur. Maka utang usaha kita juga dikurangi waktu itu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya sekarang utang yang harus kita bayar tinggal berapa? Nah, berarti utang yang harus kita bayar tinggal 9.100.000. Datangnya dari mana? 13.650 waktu kita beli, ternyata ada kita kembalikan 4.550.000, maka utang kita tinggal 9.100.000, tinggal itu yang harus dibayar. Maka kita akan bayar yang 9.100.000 ini. Nah, perhatikan lagi, di sini ada terminnya. Waktu kita membeli, kita ditawarkan 2/10 N per 30. Artinya kalau kita bisa membayar dalam 10 hari, kita akan diberikan diskon pembelian 2%. Lihat di sini ada tanggal waktu kita beli tanggal 4, sekarang tanggal 14 kita bayar, tepat 10 hari. Maka kita akan mendapat diskon pembelian sebesar 2%. 2% dari mana? Dari utang usahanya. Maka 2% dari 9.100.000 adalah 182.000. Nah, jadi karena kita mendapat diskon pembelian 182.000, waktu kita membayar, maka kas yang harus kita bayarkan tinggal 8.918.000 rupiah. Nah, jadi karena kita mendapatkan diskon ini atau potongan pembelian ini. Nah, jadi ketika kita membayar faktur dari Palembang untuk pembelian tanggal 4 Oktober dikurangi retur dan diskon,
adalah jurnalnya utang usaha di debit berkurang 9.100.000, diskon pembelian di kredit 182.000 dan kasnya berkurang 8.918.000 rupiah. Kalau ada kejadian seperti ini, kita perhatikan dulu, kita kurangkan dulu utang kita dengan returnya. Selanjutnya tinggal itulah utang usaha yang harus dibayar. Kemudian baru kita perhitungkan dengan diskonnya. Oke. Nah, pada kasus tertentu nanti kadang tidak dikasih tahu dikurangi retur dan diskon. Kita hanya harus mengingat-ingat. Kalau ada retur berarti harus kita kurangkan. Kalau memang kita perhatikan tanggalnya 2/10, kalau memang dapat dalam 10 hari langsung kita hitungkan diskonnya. Oke. Demikian untuk belajar tentang jurnal umum bagi perusahaan dagang yang dicatat secara periodik, secara khusus untuk transaksi pembelian. Thank you.